Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 Al-Firdaus, 2 Al-Badr, dan 2 Darul Muttaqin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini Bu Ayu akan mengajarkan tema 6, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah baca basmalah berarti sudah siap menerima pelajaran hari ini. Oke, simak videonya baik-baik, jangan di-skip-skip ya. Oke, yang pertama, menyebutkan tata tertib di sekolah. Sudah tahu kan tata tertib di sekolah itu apa? Ya, tata tertib itu adalah aturan yang harus kita patuhi sebagai warga sekolah. Nah, tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah ini Bu Ayu punya 5 contoh ya. Yang pertama, tidak terlambat datang ke sekolah. Jelas ya, kalau misalkan nggak daring seperti ini, jelas itu aturan utama adalah tidak terlambat datang ke sekolah. Kenapa? Karena kalau terlambat, kalian dihukum atau enggak? Iya, pastinya ya. Oke, jadi tidak terlambat datang ke sekolah itu merupakan ciri-ciri anak yang disiplin. Oke, yang kedua, menyapa guru saat berpapasan. Nah, ini kalau ketemu guru saat di sekolah, misalkan Bu Ayu dari kantin, kalian mau ke kantor, kita berpapasan. Nah, itu sebaiknya kamu menyapa ya, seperti itu. Jadi kalau ketemu guru, jangan malah lari atau pura-pura nggak lihat, tapi harus disapa. Oke? Oke. Kemudian yang ketiga adalah tertib saat mengikuti pelajaran dalam kelas. Jadi peraturannya yang ketiga adalah seperti ini ya, tertib saat mengikuti pelajaran dalam kelas. Jadi ketika guru mengajar, ketika kamu di dalam kelas mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh gurumu, itu kamu harus tertib. Artinya apa? Harus tenang, mendengarkan dengan baik, dan tidak boleh bicara dengan temannya. Ya, jadi anteng. Diperhatikan guru saat mengajar, jangan rame sendiri. Seperti itu ya. Kalau guru ngasih tugas ya dikerjakan, jangan malah ngobrol. Ya, seperti itu ya. Kemudian berpakaian rapi. Anak sekolah itu pakaiannya harus rapi, nggak boleh amburadul ya. Jadi kalau misalkan hari Senin itu pakainya kan merah putih, ya kan? Itu kan pakaian masuk ya. Nah, itu ya harus dimasukkan pakai ikat pinggang. Jangan amburadul, bajunya dikeluarkan, gak pakai ikat pinggang, gak pakai dasi. Nah, itu sama sekali tidak rapi ya. Oke, kemudian ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Nah, ini biasanya di sekolah itu tiap kelas itu kan ada jadwal piket dari Senin sampai Jumat. Nah, itu biasanya dibagi beberapa kelompok ya kan? Misalkan hari Senin ada 6 orang ya. Nah, 6 orang itu harus ikut piket semua. Jangan yang 3 orang piket, yang 3 orang lagi kabur. Nah, seperti itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena piket itu adalah cara untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan yang berkewajiban menjaga kebersihan sekolah itu siapa? Semua warga sekolah. Artinya semuanya, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, maupun petugas-petugas kebersihan yang ada di sekolah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua akan kita bahas apa ya? Ya, menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Kalian tahu perpustakaan sekolah kita? Ya, yang di sebelahnya koperasi ya. Nah, kalian pernah nggak berkunjung ke sana? Oke, kalau pernah, apa yang kalian lakukan di perpustakaan? Pinjam buku, ya bisa. Kemudian membaca buku perpustakaan juga bisa. Nah, anak-anak di perpustakaan itu ada aturannya sendiri loh. Mau tahu apa itu aturannya di perpus? Nah, sekarang Bu Ayu kasih contoh ya. Di sini Bu Ayu kasih 3 contoh. Yang pertama,
hati-hati saat mengambil buku. Jadi kalau misalkan bukunya ada di rak atas, kalian boleh minta tolong bapak atau ibu guru yang sedang menjaga di perpustakaan itu. Jangan kamu ambil sendiri, terus malah jatuh semua bukunya jadi berantakan. Nah, jadi hati-hati saat mengambil buku ya. Kemudian, tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Nah, ini biasanya anak-anak sulit sekali ya. Jadi kalau di perpustakaan itu harus tenang, harus anteng, dan tidak boleh ramai apalagi teriak-teriak sama temennya, ya seperti itu. Jadi kalau kalian lihat ada anak di perpustakaan kok teriak-teriak sama temennya, atau ngobrol yang keras sekali, atau berisik, kamu bisa menegurnya ya. Oke, dan jangan ditiru. Oke, yang ketiga, tidak makan dan minum selama di perpustakaan. Nah, ini biasanya anak-anak itu juga kalau di perpustakaan bawa makan ataupun bawa minum. Padahal di perpustakaan itu tidak boleh makan dan minum. Makan minumnya di mana, Bu? Kamu pinjam buku dari perpus, kemudian dibaca di kelas boleh, ya. Nah, makan minumnya di kelas aja, tapi saat jam istirahat. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh makan dan minum di perpustakaan. Paham anak-anak? Oke. Kemudian, peraturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ya. Jadi, setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Tadi sudah Pak Yu jelaskan ya. Setiap warga sekolah itu siapapun ya yang ada di sekolah itu namanya warga sekolah tanpa terkecuali. Kemudian, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Betul atau tidak? Betul ya. Jadi kalau kamu kelasnya bersih, rapi, kamu nyaman untuk belajar. Tapi kalau kelasnya kotor, banyak nyamuk, banyak sarang laba-laba, banyak sampah, kira-kira kamu nyaman nggak? Tentu tidak nyaman. Paham ya anak-anak? Jadi menjaga kebersihan itu wajib hukumnya bagi setiap warga sekolah. Oke? Oke. Nah, sampai di sini materi hari ini. Jika ada yang belum paham, seperti biasa, silakan tanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing. Jangan malu-malu ya, tanyakan saja. Oke? Nah, sekarang saatnya Bu Ayu memberikan tugas. Nah, apa itu tugasnya? Tugasnya adalah sebutkan 5 saja aturan yang ada di sekolahmu. Berarti SD Islam Al-Iman ya. Nah, tapi selain yang ada di contoh tadi, selain yang Bu Ayu contohkan tadi, coba kamu cari 5 aturan yang lain, ya? Oke. Kalau begitu, sekian dari Bu Ayu. Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.